Mungkin sering dibilang kalau FF game burik atau game bocil, tapi siapa sangka kalau lewat game ini Indonesia bisa menjuarai SEA Games Filipina tahun ini. Dan tak dapat dipungkiri juga, kalau Free Fire menjadi salah satu game Battle Royale yang sangat populer saat ini, khususnya di Indonesia. Buat kalian yang pengen jadi pemain pro tapi belum ada uang untuk beli smartphone layaknya pro player, Hilmi akan kasih rekomendasi terbaik untuk HP Free Fire rata kanan termurah. Biar gak makin penasaran, mending tonton video ini sampai habis ya. Di daftar yang pertama ada Poco X3 NFC. Smartphone ini mampu mainkan game Free Fire pada grafis max, FPS high, dan resolusi high. Hal tersebut dapat terjadi karena Poco X3 NFC sudah menggunakan chipset 732G yang dipadukan dengan GPU Adreno 618. Kemudian layarnya juga sudah support refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 240Hz. Ini ngebuat kalian bakal betah lama-lama main dari ponsel ini. Selain itu, layarnya juga udah berpanel Full HD Plus dengan luas 6,67 inci. Keunggulan lainnya ada pada sektor daya tahan baterai yang cukup irit loh. Ditambah lagi, pengecasannya yang sudah cukup cepat, sudah dibekali pengisian daya cepat 33 watt yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit, serta full 100% hanya dalam waktu 65 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di daftar kedua ada Infinix Note 10. Smartphone ini sih sebenarnya enak banget ya buat main game, soalnya layarnya luas, berpanel Full HD Plus, serta sudah memiliki touch sampling rate hingga 180Hz. Pada sektor dapur pacunya, Infinix Note 10 dipacu prosesor Helio G85 yang dibantu oleh RAM 4GB atau 6GB serta ROM 64GB sampai 128GB. Meski terlihat spek kentang, tapi smartphone ini bisa main FF di grafis max, resolusi high, dan FPS high. Saat dimainkan pun terasa masih cukup mulus walau kadang mengalami shutter pada layarnya ya. Dan dalam mode War juga mengalami sedikit drop. Mungkin ini pengaruh terhadap updatean aplikasi ditambah udah berkurangnya performa dari MediaTek G85 untuk saat ini. Pada segi baterai dan pengecasan, Infinix Note 10 menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Bedanya, dua varian Pro disokong oleh teknologi pengisian cepat 33 watt, sementara Note 10 reguler hanya berkapasitas 18 watt. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kemudian datang dari brand Realme, yaitu Realme Narzo 50A. Realme Narzo 50A dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan para gamers dengan budget terbatas. Terbukti dengan ditanamkan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan untuk grafisnya dibekali GPU Mali G52. Kombinasi ini mampu menyuguhkan grafis Free Fire di resolusi high, FPS high, dan grafis max. Ngomongin soal layarnya, memang kita tidak bisa berharap banyak ya dari sebuah ponsel kelas 1 jutaan. Karena sayangnya, untuk ponsel ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,5 inch dengan resolusi HD+, dan tingkat kecerahan layar mencapai 570 nits. Aku sih rada memaklumi ya, terkait pilihan Realme untuk nurunin kualitas layarnya, mengingat spek utama HP ini yang udah mampu bersaing di kelasnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Di daftar selanjutnya datang dari keluarga Redmi, yaitu Redmi 10C. Smartphone ini pun menduduki daftar pertama pada video HP 1 jutaan rekomendasi Pricebook loh. Redmi 10C menjadi produk yang mampu merusak harga pasar berkat spesifikasi yang dibawanya. Menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 sebagai otak utamanya, chipset ini mampu menghadirkan output performa 2,4 GHz. Karena selain memiliki performa yang cepat, Snapdragon 680 juga terkenal sebagai chipset yang mampu mengefisienkan penggunaan daya untuk penggunaan yang lebih lama. Untuk settingan grafis Free Fire, ponsel ini mampu menghadirkan resolusi high, FPS high, dan grafis max. Hal ini ada berkat GPU Adreno 610 yang ditanamkan pada smartphone ini. Cuma sayangnya layarnya masih menggunakan HD+, tapi masih dimaklumin ya. Toh HP-nya cuma 1 jutaan kok brother. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut.
Di daftar selanjutnya ada Poco X3 Pro. Kalau smartphone satu ini udah nggak usah diraguin lagi ya Facebook Mania. Jangankan main FF, main Genshin Impact aja lancar banget. Padahal udah di settingan highest 60 fps. Walau kadang juga ngalamin drop sampai ke 30 fps, tapi menurut aku sih masih termasuk lancar ya. Kalau buat main FF, smartphone ini mampu ada di settingan grafis max dengan FPS high dan resolusi high. Untuk urusan grafisnya, ponsel ini dibekali dengan Adreno 640 dikombinasikan dengan Snapdragon 860 yang ngebuat performa ponsel ini lebih powerful waktu main game. Selain itu, untuk spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler atau versi X3 NFC, mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W, serta dukungan NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Di urutan ke-6 ada Redmi Note 10. Ponsel yang mengusung slogan Jawaranya AMOLED ini merupakan seri Redmi Note pertama yang menggunakan panel layar Super AMOLED berukuran 6,43 inci yang biasanya hanya digunakan di jajaran smartphone kelas atas Xiaomi. Gak cuma itu, resolusinya pun udah Full HD Plus yang pastinya bakal enak banget kalian pakai buat nonton ataupun main game. Cuma kenapa ya main game Free Fire di smartphone ini settingan grafisnya cuma mentok di Ultra aja? Padahal udah pakai teknologi layar AMOLED Full HD Plus dan udah dibekali sama GPU Adreno 612 serta chipset Qualcomm Snapdragon 678. Apakah dari developernya ngebatasin untuk smartphone ini ya? Tapi jangan khawatir Facebook Mania, untuk settingan resolusi dan FPS-nya doi udah bisa sampai high loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir, aku nggak ada bosen-bosennya nih buat ngingetin kalian untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga CryptoBook. Kalau gitu, aku sekalian izin pamit ya. Dan di urutan terakhir ada Redmi Note 8. Smartphone ini mungkin udah discontinue ya, jadi kalian bisa dapetin dengan beli secondnya aja ya. Untuk sektor dapur pacunya, Redmi Note 8 2021 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset tersebut dipadankan dengan RAM 4GB dengan opsi penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Bila dirasa kurang, kalian bisa extend penyimpanan internalnya dengan kartu microSD hingga 256GB. Kalau buat main game Free Fire, ponsel ini bisa menjalankan grafis ultra, FPS high, dan resolusi high. Ya, aku sih wajarin aja ya. HP ini juga nggak bisa dibilang wah-wah banget soalnya. Tapi walau begitu, pergerakannya masih tetap mulus kok waktu dipakai buat main FF. Kira-kira masih ada gak ya yang pakai Redmi Note 8? Coba ramein di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut.